Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana jadinya kalau di dunia ini cuma tinggal kamu berdua dengan pasanganmu, dimana kamu bebas makan apa saja, tinggal di mana saja, bahkan bisa mengendarai mobil apa saja sesukamu. Halo Sobat Film, kembali lagi di Insta Film. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas sebuah film berjudul Bokeh yang dirilis pada tahun 2017. Film ini berkisah tentang sepasang kekasih yang berlibur ke Islandia. Awalnya perjalanan mereka sangat menyenangkan hingga saat mereka pergi ke penginapan dan beristirahat, sesuatu hal aneh terjadi. Hingga ketika mereka berdua terbangun, semua orang menghilang begitu saja tanpa sebab yang pasti, dan hanya tinggal mereka berdua yang ada di dunia ini. Kemanakah semua orang? Apa yang sudah terjadi? BTW, video ini mengandung full spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton, silakan ditonton dulu filmnya. Tapi jika kalian gak masalah dengan spoiler, mari langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dimulai di mana sebuah bus sedang melakukan perjalanan ke Islandia. Di dalam bus itu ada sepasang kekasih yang berwisata ke sana. Mereka adalah Riley dan Jenny. Pasangan ini sangat menikmati liburan romantis mereka di Islandia. Mereka mengunjungi banyak tempat wisata yang ada di sana. Riley selalu membawa kamera tua pemberian ayahnya kemanapun ia pergi, dan ia selalu mengabadikan momen di setiap tempat yang mereka kunjungi dengan kamera tersebut. Setelah puas mengunjungi banyak tempat, mereka pulang ke hotel untuk beristirahat. Namun di saat jam menunjukkan pukul 3:24 pagi, Jenny terbangun karena mengira hari sudah pagi. Ia melihat di luar sudah sangat terang. Ia pun mengintip ke jendela dan melihat ada sebuah kilatan cahaya yang terjadi di balik bukit. Di pagi harinya, Riley yang sudah mandi membangunkan Jenny. Mereka turun ke lobi hotel untuk mencari sarapan. Namun anehnya, hotel terlihat sangat sepi dan tidak ada sarapan apapun yang disiapkan oleh pihak hotel. Mereka pun memutuskan untuk mencari makan di luar. Setibanya mereka di luar, mereka melihat kota sangat sepi. Tidak ada satupun yang melintas di jalan raya. Padahal waktu sudah menunjukkan jam 10:30, di mana seharusnya banyak orang yang sudah memulai aktivitasnya. Mereka mengira ada suatu event atau festival yang sedang berlangsung, hingga jalan ditutup dan menjadi kosong. Namun, sejauh mereka pergi, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Semua toko, supermarket, dan tempat umum terlihat kosong, tidak ada penghuni satu orang pun. Di sini mereka mulai merasa aneh dan tidak wajar. Riley mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan menonton televisi. Namun, ia tidak menemukan siaran berita apapun yang sedang siaran. Riley dan Jenny semakin bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Jika memang ada sebuah wabah, kenapa tidak ada mayat yang terlihat? Dan jika pun ada alien yang datang, seharusnya ada penampakan UFO. Namun, tidak ada tanda-tanda apapun yang terlihat di sekitar mereka. Jenny mencoba melihat handphonenya dan ia tidak menemukan email atau postingan aktivitas apapun di sosial media. Ia juga menghubungi ibunya dan tidak ada yang mengangkat telepon ataupun membalas SMS. Mereka pun memutuskan untuk keluar dan mencoba mencari siapapun yang ada. Riley menemukan sebuah mobil yang masih menyala, namun tidak ada pemilik di dalamnya. Sungguh aneh, ada orang yang meninggalkan mobil begitu saja dalam keadaan menyala. Ia pun mengambil mobil tersebut dan berkeliling ke seluruh tempat, dan tidak ada satu orang pun yang mereka temukan. Hal ini semakin membuat mereka bingung. Kemanakah pergi semua orang? Apakah hanya mereka berdua yang tertinggal di dunia ini? Hari berlalu, Riley dan Jenny mulai mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi yang terjadi. Menyadari hanya ada mereka berdua yang masih hidup, mereka mencoba sedikit bersenang-senang. Mereka bebas mengambil makanan di supermarket, memakai baju apa saja yang mereka mau,
mengendarai mobil manapun, bahkan tinggal di rumah mewah manapun yang mereka inginkan. Tidak ada yang melarang karena hanya tinggal mereka berdua di dunia ini. Di satu sisi, Jinai adalah orang yang suka overthinking. Ia berpikir apakah ini adalah ujian dari Tuhan untuk mereka, atau apakah ada suatu kesalahan yang telah mereka lakukan. Namun, Riley mencoba mengingatkan Jinai bahwa semua akan baik-baik saja. Mungkin ini hanya sementara, dan ia pun mencoba mengajak Jinai untuk menikmati hidup mereka di dunia yang sudah terasa milik mereka berdua. Di suatu hari di sebuah supermarket, Riley yang sedang bermain dengan ceroboh terluka hingga tangannya tergores mengeluarkan darah. Jinai pun panik dan marah kepada Riley. Ia meminta Riley lebih berhati-hati karena bisa saja terjadi kecelakaan fatal dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Jinai juga mulai mengkhawatirkan persediaan makanan mereka, di mana tidak terasa sudah banyak makanan yang mulai kadaluarsa, dan energi bumi pun juga bakal habis suatu hari nanti. Riley kembali menenangkan Jinai. Ia pun mengajak Jinai untuk pergi keluar dan menyegarkan pikiran. Riley mengajak Jinai ke sebuah bangkai pesawat yang menurutnya cukup unik. Tapi bagi Jinai itu hanyalah sampah dan tidak menarik sama sekali. Hari-hari mereka mulai dilalui dengan banyaknya selisih paham. Jinai yang suka overthinking menganggap Riley tidak berpikiran dewasa dan terlalu santai tanpa memikirkan nasib mereka ke depan. Dan mulai saat itu, Jinai lebih sering di rumah dan Riley lebih suka menghabiskan waktu berkeliling tempat yang belum pernah ia kunjungi. Pada suatu hari, Riley yang sudah bosan dengan kehidupan di kota mengajak Jinai untuk pergi ke pedesaan dan menikmati suasana di sana. Mereka berencana untuk tinggal di sebuah rumah di dekat hutan dan menghabiskan pekan dengan berlibur di sana. Namun, ketika tiba di rumah itu, betapa kagetnya Riley saat bertemu seorang pria tua yang tinggal di sana. Pria itu bernama Nancy. Riley sangat senang bertemu orang lain yang masih hidup, karena selama ini mereka mengira hanya tinggal mereka berdua di dunia ini. Nancy ternyata sudah tinggal di sana seorang diri sejak kejadian menghilangnya semua orang. Ia memutuskan untuk meninggalkan kota dan menghabiskan sisa hidupnya di rumah yang berada di hutan tersebut. Keesokan harinya, Riley dan Jinai terbangun, namun Nancy tidak pernah terbangun lagi. Jinai sangat sedih saat tahu bahwa orang lain yang baru mereka temukan telah meninggal dunia. Nancy meninggal karena penyakit yang sudah lama ia derita, dan akhirnya mereka berdua pun menguburkan Nancy di dekat rumahnya. Jinai mulai berpikir mungkin ada orang lain yang masih selamat. Ia pun mencoba mengajak Riley untuk kembali mencari. Namun Riley berkata bahwa mereka sudah mencari kemanapun selama ini dan mereka tidak menemukan siapapun selain Nancy. Saat berada di rumah, Jinai mendapatkan sebuah email. Ia sudah sangat senang karena mengira itu adalah email balasan dari ibunya. Ternyata email itu dikirim oleh Riley berupa hasil foto yang dia ambil. Jinai pun semakin terlihat putus asa dalam menjalani hidupnya yang mulai terasa hampa. Di pagi harinya, Riley yang baru bangun menemukan sebuah map berisi foto hitam putih berupa hasil foto Jinai yang dia ambil selama ini dengan kamera tuanya. Namun Riley tidak menemukan Jinai di rumah. Ia pun pergi mencari Jinai ke berbagai tempat yang pernah mereka kunjungi. Hingga akhirnya ia menemukan Jinai di sebuah kolam pemandian di dekat gunung. Riley mencoba mengangkat dan menyelamatkan Jinai. Namun sayang, Riley sudah telat. Kekasihnya tersebut sudah tidak lagi bernyawa. Riley sangat sedih dan terpukul. Ia pun tidak bisa menerima kenyataan bahwa kekasihnya telah tiada. Dan sekarang ia pun hidup seorang diri di dunia ini. Riley yang putus asa mencoba menyelam ke dasar kolam untuk mengakhiri hidupnya. Namun, ia gagal. Hingga dia pun pergi meninggalkan mayat kekasihnya begitu saja. Film pun berakhir tanpa kejelasan bagaimana nasib akhir dari Riley yang sudah depresi karena tinggal seorang diri di dunia ini, alias tinggal sebatang kara.
Nah, itu tadi adalah rekap alur cerita dari film bokeh. Film ini sebenarnya mengusung tema yang cukup unik, namun penggarapannya terkesan biasa-biasa aja, bahkan nggak ada istimewanya sedikit pun. Ditambah lagi dengan ending yang cukup menggantung yang bikin penontonnya semakin bingung. BTW, buat kalian yang mau request film, silahkan tulis judul film yang kalian inginkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like jika kalian suka video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, sampai jumpa lagi di video lainnya. Instafilm pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.